Perkenalkan, namaku Doni Sugianto Sihotang. Aku dari jurusan Antropologi Sosial, Fisik Khusus, tampuknya 2018, sekarang di semester 6. Bicara tentang antropologi sih, kalau secara umumnya itu orang-orang bilang kalau antropologi itu belajar tentang manusia, semua hal yang berkaitan dengan manusia gitu sih. Jadi, tetapi secara spesifiknya lebih ke kebudayaannya sih. Semuanya itu apapun yang dikaitkan dengan manusia itu dibicarakan secara budaya gitu sih. Kalau itu secara umum. Orang-orang sih kebanyakan bilang antropologi itu suka jalan-jalan gitu katanya. Atau orang-orang yang pengen jalan-jalan, salah satunya recommended nih sama jurusan antropologi. Kalau dari aku sendiri sih bilangnya nggak terlalu salah, nggak bener juga gitu. Maksudnya kalau jalan-jalan itu kan orang cenderung ke bicara jalan-jalan itu rekreasi atau refreshing. Tapi yang masalahnya di antropologi itu jalan-jalannya bukan yang semacam itu, bukan yang mau rekreasi ataupun foto-foto. Meskipun nanti di jalan-jalan itu pasti ada yang foto-foto gitu. Tapi maksudnya itu ke lapangan penelitian. Jadi lebih tepatnya itu kalau aku yang bilang eh, sering ke lapangan gitu sih. Selain jalan-jalan, orang bilangnya kalau anak antro itu eh, belajarnya itu belajar yang kuno-kuno, tulang-tulang gitu kan, ataupun benda-benda zaman dahulu. Sebenarnya juga nggak salah, cuma kalau mengatakan secara spesifik seperti itu nggak benar juga. Maksudnya ada memang spesiali apa, hmm, bagian data antropologi. Jadi antropologi nanti ada dibagi 3 atau 4 tergantung pembaginya siapa. Di situ nanti ada yang namanya antropologi, arkeologi, dan paleontologi. Itu memang bicara tentang apa ya, fosil-fosil gitu atau tulang-tulang yang zaman dahulu. Itu sih. Paling sering sih katanya antropologi itu belajar bintang. Ini udah miskonsepsi nih, jauh kali. Kalau dibilang belajar tulang-tulang masih bisa diterima. Kalau belajar bintang maksudnya mungkin astrologi gitu ya. Karena mirip-mirip apa namanya penyebutannya. Antropologi dan astrologi. Sedangkan astrologi itu kan sebenarnya bukan ilmu. Maksudnya itu kan pseudoscience, atau orang-orang bilangnya setengah ilmu setengah apa ya, bukan ilmu beneran lah, ilmu semu gitu. Jadi antro itu nggak ada yang belajar bintang-bintang, nggak ada yang belajar zodiak yang seperti itu. Mungkin kalau kebudayaan yang bicara tentang zodiak berdasarkan kebudayaan bisa, tapi untuk meramalkan orang dari sudut antropologi itu nggak mungkin, nggak ada. Jadi kalau orang misalnya, kamu kan belajar bintang-bintang, kamu bisa dong ramal masa depan aku gitu. Kayaknya enggak lah, jangan tanya ke kami gitu. Salah orang ini. Uh, Kalau yang dipelajari sih kita tahu dulu ya apa maksudnya definisi antropologi. Kalau definisinya itu kan dari kata anthropos dan logos. Anthropos ini kan manusia, logos ini kan ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari manusia itu. Uh, tapi kan semua ilmu kan belajar tentang manusia. Apa sih yang membedakan gitu kan? Kalau aku boleh definisikan sih, antropologi itu ilmu yang mempelajari manusia secara biologis, sosial, dan juga budaya. Jadi ada orang-orang yang selalu mendefinisikan antropologi itu katanya antropologi itu ilmu yang mempelajari manusia, baik masyarakat dan kebudayaannya. Benar, tapi ternyata setelah kita belajar antropologi, ternyata di sana itu ada yang belajar antropologi biologi. Jadi memang ada aspek biologi yang dipasang. Jadi kekurangan di biologinya. Jadi kita benar-benar belajar manusia secara biologis. Kita belajar tentang pemetaan genetika mereka, terus belajar tentang struktur tubuh mereka. Gimana sih struktur tubuh orang Asia dengan orang Eropa gitu. Apa sih hubungannya dengan kebudayaan. Jadi karena di dalam kajian antropologi itu benar-benar percaya bahwa kebudayaan itu membentuk shape atau bentuk tubuh manusia gitu. Jadi nggak murni secara bagaimana
alam itu membentuk, tapi juga budaya juga membentuk kebudayaan, membentuk tubuh mereka. Jadi benar-benar yang baik secara biologis, sosial masyarakatnya, dan juga budaya. Kalau bicara tentang budaya kan orang juga bilang budaya ini paling tari-tarian atau baju adat, itu kan. Kalau antropologi itu ada yang namanya Bapak Antropologi Indonesia, namanya Pak Kuncharaningrat. Dia itu mendefinisikan bahwa kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan, perilaku, dan juga hasil karya manusia. Jadi itu dipelajari secara turun-temurun, tadi bicara tradisi, dan juga itu di-share atau dijadikan milik bersama. Jadi itu dijadikan milik komunitas yang sama gitu. Jadi misalnya kamu dari suku mana gitu, jadi ya sukumu itu mentransmisikan itu sampai ke kamu gitu. Jadi itulah yang dibilang dari pengertian kebudayaan. Skillnya ya, kalau bicara tentang skill sih, dari antro itu paling utama itu skill meneliti sih, karena antropologi ini basisnya itu kalau dosenku bilang hatinya itu etnografi. Etnografi itu adalah hasil penelitian yang dijadikan dari buku, namanya itu etnografi gitu. Jadi itu keluarannya, hasilnya. Jadi untuk menghasilkan itu kan butuh keahlian untuk meneliti gitu. Jadi menelitinya itu bisa kualitatif dan kuantitatif. Jadi kemampuan atau skill paling utamanya itu skill dalam meneliti sebenarnya. Jatuhnya ke situ, karena orang-orang antropologi ini diusahakan bisa menjadi mediasi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Selain untuk jadi peneliti, biasanya orang antropologi ini punya skill menulis juga. Karena untuk bisa mengarang sebuah etnografi itu kan kemampuan menulisnya itu harus tinggi juga. Jadi dalam menulis pun harus bisa mengolah kata gitu. Jadi makanya banyak orang antro itu jatuhnya jadi pembawa penulis berita atau di jurnalistik gitu. Karena memang mereka bisa menulis. Selain menulis, ada juga kemampuan yang memang seharusnya bisa dimiliki orang-orang, cuma ini keharusan bagi orang antropologi, namanya itu menjalin raport. Jadi istilah ini memang khas dari antropologi. Jadi maksudnya menjalin raport ini kita itu bisa berkomunikasi langsung secara langsung kayak udah dekat kali atau kayak udah yang kenal lama, untuk memungkinkan kita dapat informasi dari, kalau kami bilangnya informan gitu, yang berbasis kualitatif. Jadi kemampuan raport ini bisa aja dimiliki orang lain, tapi antropologi harus. Jadi makanya orang-orang antropologi itu dicampakkan dimanapun harusnya bisa survive gitu. Kalau peluang itu kan banyak ya mahasiswa itu yang aku ngambil jurusan ini karena peluangnya besar. Jangan deh ngambil jurusan itu karena peluangnya kecil gitu loh. Atau sama sekali nggak punya peluang. Ada beberapa orang yang berpikir seperti itu. Sebenarnya kalau kampus atau sebuah institusi sudah buat jurusan itu, pastinya jurusan itu yang bermanfaat gitu loh, yang pasti punya peluang. Nggak mungkin orang misalnya USU buka jurusan itu yang bakalan akhirnya itu nggak berpeluang gitu loh. Untuk apa gitu, pasti. Makanya dari situ aja kita harus bisa berpikir bahwa apapun jurusan itu tetap aja peluang itu pasti ada gitu. Tapi yang menentukannya itu bagaimana besar peluang dan juga rasio peluang. Jadi orang hanya memperkirakan besarnya peluang, tapi nggak memperkirakan rasio peluang. Maksudnya gini, misalnya jurusan apa sih yang paling populer atau banyak peminatnya di USU? Misalnya kita ambil dari hukum ya, kan banyak tuh orang-orang masuk hukum gitu loh. Jadi mahasiswanya pun banyak sekali, peluangnya banyak. Tapi antara peluang sama mahasiswa ini kan banyak peluang, banyak mahasiswa kan, misalnya kita katakanlah rasionya itu 10:1. Jadi antara 10 ini peluangnya satu orang gitu. Itu sama juga dengan jurusan yang mungkin kurang populer, dikit peluangnya, tapi dikit juga peminatnya. Jadi orang yang mau bersaing pun dikit. Jadi rasionya kemungkinan sama, walaupun jumlah peluang dan jumlah orang yang ingin itu
berbeda-beda. Jadi orang hanya melihat jumlahnya aja gitu, nggak melihat keadaan di lapangan atau rasionya gitu. Jadi tenang aja, selagi kamu bisa kompeten di jurusanmu dan menguasai ilmu dan juga punya skill yang tadi, tenang aja, dimasukkan apapun pasti dimanapun pasti bisa. Tapi kalau untuk jenjang karir dari antropologi sejauh ini yang aku tahu ya, biasanya itu di lembaga penelitian, baik itu di penelitian perusahaan-perusahaan yang membutuhkan penelitian lapangan, ataupun ada yang namanya LIPI gitu kan, ataupun jadi akademisi, jadi dosen. Biasanya ke situ. Kalau di jurusan antropologi USU katanya sih lebih banyak ke jurnalis gitu loh. Kalau sukanya itu dari dosennya sih, suka. Maksudnya dosen antro ini kan berusaha memahami orang lain selain diri sendiri. Itu kan ilmu antropologi. Jadi itu juga diterapkan dalam mengajar gitu loh. Jadi nggak memaksakan mahasiswanya harus seperti ini. Kan ada tuh dosen-dosen yang terlalu idealis gitu. Kalau di antro itu jarang sih yang semacam, ada tapi jarang. Kebanyakan itu dosennya itu udah yang kayak friendly, nganggap kita orang yang sama atau rekan gitu loh. Bahkan ada juga anak-anak dari antro itu manggil ke dosennya itu mas, maksudnya orang yang kita anggap kayak dekat gitu, bukan lagi pak atau apa segala macam. Maksudnya itulah membangun kekerabatan gitu. Karena kami juga punya konsep yang namanya konsep kekerabatan. Jadi mau dia itu presiden, mau dia itu dosen, yang penting kalau masih dalam koridor keilmuan antro itu pasti dianggap sebagai kerabat. Walaupun kita harus juga tahu batas-batas keadaan. Misalnya kalau kita di kampus ya memang dosennya itu kerabat kita, cuma bukan berarti kita bisa yang kayak suka-suka sama beliau, nggak seperti itu juga. Sukanya itu sih yang menurut aku yang paling membantu. Tapi yang kalau untuk dukanya mungkin dari saking setiap semesternya itu disuruh penelitian, ada beberapa mata kuliah yang susah banget penelitiannya. Ya itu sih menjadi duka. Harusnya kan suka, jadi dukanya di situ. Susah nyari informan yang memang kita butuhkan, nggak semua pasti mau, dan tapi harus kalau pesanku sih yang pertama itu ya, kalau misalnya kalian anak-anak yang pengen masuk sosial tapi bingung ini, misalnya kalian punya pilihan utama misalnya jurusan hukum, tapi kalian bingung ini pilihan kedua atau pilihan ketiganya, kalian bisa masukkan antropologi. Bukan apa, maksudnya gini, antropologi itu kan bicara berbagai hal gitu loh. Kemungkinan kalian mau masuk hukum, jauh-jauh mungkin kalian nggak masuk di sana, nggak keterima, tapi kalian masih bisa belajar hukum di antro gitu loh. Jadi setidaknya backupnya itu masih perasaan kalian itu bisa dimaafkan melalui antro. Atau kalian mau masuk politik, kalian tapi nggak keterima, masih bisa belajar politik di antro karena kita punya spesialisasi yang semacam ini. Tenang aja. Jadi antropologi ini ilmu jurusan backup kalian lah gitu. Untuk yang memilih jurusan lain diutamakan. Tapi kalau kalian yang pengen yang memilih antro di jurusan utama, yakin dan pilihlah sesuai jurusan yang kamu minati. Kalau misalnya antro, ya udah ambil aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya hanya peluangnya sedikit atau apa segala macam, seperti yang aku tadi bilang, bahwa semua ilmu itu punya peluang masing-masing, dan berpikirlah jernih, maksudnya berpikir rasio, bahwa populernya ilmu itu kan ya orangnya juga banyak, ya udah rasionya kan sama aja sebenarnya sama ilmu-ilmu lain, kalaupun populasinya berbeda, ya udah ya semacam itu. Jadi nggak usah terlalu khawatir dengan ilmu-ilmu yang mungkin kalian nggak sering dengar. Atau kalau mau pengen jauh-jauh pengen tahu tentang antro, kalian bisa tanya-tanya teman, searching dulu atau lihat di YouTube, cek dari YouTube si Deviga ya. Kita bicara antro di sini, mana tahu gitu, menguatkan diri. Kan kita kan sering sih gitu. Ini jurusannya udah pas nggak sih sama kita? Sering bimbang gitu. Sekian dulu perkenalan jurusan dari saya.
untuk jurusan antropologi. Mudah-mudahan buat teman-teman bisa menambah pengetahuan. Kalaupun nggak diambil nggak apa-apa, tapi kalau mau ngambil mudah-mudahan bisa bermanfaat, menguatkan kalian-kalian yang pengen masuk antro. Tetap semangat, apapun pilihan kalian, yakinlah kalau pilihan kalian itu yang terbaik bagi kalian. Jangan terlalu memikirkan orang lain gitu. Aku mengucapkan banyak terima kasih udah diundang oleh Devika Manurung sebagai narasumber atau buat teman dia bicara. Buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube dari Devika Manurung. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.